Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Qala amanu taqullaha wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum tiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan takum amalakum wa yaghfir lakum wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bisa berbagi di ruang ini untuk melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk karena caranya kita ini penghambaan sehingga kita ya dibayar ya secara khusus untuk terus melakukan kajian ini dan tidak boleh tinggal, baik saya dan semuanya. Ya, demikian pula ya fardhatun ala kulli muslimin, sebuah kewajiban bagi setiap muslim ya, karena agama itu minta setiap hari pada Allah Subhanahu wa taala ilmu ini. Ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Nabi mencontohkan doanya setiap pagi, Allah as'aluka ilma taqabbala. Ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu diamalkan, dipraktikkan, diwujudkan dalam bentuk amal. Ya. Kita minta setiap hari dalam saat kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, berikan hidayah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan ilmu, jalan Al-Qur'an, jalannya para nabi, jalannya Abu Bakar dan Umar. Ya, ini semuanya adalah jalan di atas ilmu, di atas yakin, di atas iman, di atas tauhid. Ya, sehingga kita juga berlindung dari jalan dua jalan, yaitu jalannya orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah. Ya, kenapa mereka dimurkai orang Yahudi ini? Karena mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, tahu kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Kalau dhalin, dan bukan jalan orang Nasrani yang mereka orang sesat. Ya, kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Sehingga kita minta ya kita minta sekaligus. Ilmu tanpa itu seperti orang Yahudi, amal tanpa ilmu itu sifatnya orang Nasrani. Sehingga kita menggabungkan antara ilmu dan amal sekaligus. Ya. Setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini penting untuk saling mengingatkan. Jangan sibuk terus dibuat sibuk dengan dunia. Ya, karena dunia itu ya banyak melalaikan kita memang ya. Kita memang lebih banyak sibuk dengan perkara dunia. Sehingga kita alhamdulillah difasilitasi tentunya oleh
BP ini, bintang pelajar, jangan terus dunia saja. Sehingga penting sekali untuk ada alarm pengingatnya supaya kita ini paham. Kita ini nggak akan hidup namanya di dunia ini. Ya, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, irtahalat dunia mutalat ya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia itu berjalan ada di belakang kita. Jadi kita berjalan membelakangi dunia setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Pada hakikatnya kita ini semakin hari semakin berkurang jatah hidup di dunia ini. Wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dan akhirat itu ada di hadapan kita. Kita semakin mendekat dengan yang namanya akhirat. Ya. Abna'i al-akhir wala takunu min abna'i ad-dunya. Maka jadilah anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia. Ya. Fa innal yaum amal wala hisab. Pada hari ini saatnya kita beramal. Belum. Wa ghadan al-hisab walal amal. Pada saatnya nanti pada hari kiamat itu adanya hisab, tidak ada amal lagi. Oleh sebab itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka luangkan waktu dan manfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh BP ini dengan sebaik-baiknya. Semoga keberkahan yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah juga segera mengangkat wabah ini dengan segera sehingga kita bisa menjalani aktivitas dengan normal dan seperti sedia kala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran KIP masih masalah akidah. Pembahasan akidah itu kita merujuk kepada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan merujuk untuk penjelasannya dengan penjelasannya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Sudah sampai di bab yang ke-45 di sini ditulis ya, yaitu babut tasammi biqadil qudat. Bab memberi gelar hakimnya para hakim. Bagaimana hukumnya? Memberi nama hakim qadil qudat, ya, yang artinya hakimul hukama atau malikul amlak, rajanya raja, raja di raja, dan yang semisalnya ya. Nah, ini bagaimana? Nah, hukum seperti ini dijelaskan dalam kitab Tauhid karena memang korelasinya ada. Keterkaitannya juga ada. Ya, keterkaitannya ada. Yaitu siapa yang memberikan nama dengan nama-nama seperti ini, nama-nama Malikul Amlak, Hakimul Hukama, Qadil Qudat, kata Syekh Utsaimin, faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi fima la yastahiquhu illallah. Li'annahu la ahad yastahiq an yakuna qadil qudat aw hakimul hukam aw malikul amlak illallah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang ketika memberikan nama hakimnya para hakim, rajanya para raja, ya, maka sesungguhnya dia telah menjadikan sekutu-sekutu ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadikan sekutu, menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang tidak layak untuk disandang oleh selain Allah Azza wa Jalla. Fallahu wal qadi fawqa kulli qadi. Karena Allah lah yang menjadi hakim. Hakim, satu-satunya hakim untuk para hakim yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini. Fahuwallazi lahul hukmu, karena hukum ya, hukum secara mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yurja'u ilaihil amru kulluhu kama dzakarallahu dzalika fil Qur'an. Demikianlah kita mesti memahami, memperhatikan masalah ini. Ya, masalah lafaz, masalah nama juga mesti diperhatikan karena bisa jadi orang itu terjatuh atau
dikurangi nilai tauhid dan akidahnya, imannya itu, ya, atau dia jatuh dalam sesuatu yang diharamkan oleh agama dengan sebab nama-nama yang tidak syar'i, dengan sebab nama-nama yang ya berbenturan dengan tauhid, dengan akidah. Demikian ya, ini bab yang penting sekali ya. Sehingga nama, apalah arti sebuah nama? Ternyata begini akibatnya kalau orang yang tidak memperdulikan masalah nama, asal memberi nama. Ya, dalam memberi nama anak atau memberi nama diri sendiri juga tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan, ada adab-adabnya. Ya, memberi nama yang baik itu dengan menisbahkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ahabbu asma'ikum ilallah. Ya, Abdullah wa Abdurrahman. Ya, Nabi mengatakan nama-nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Abdullah, hamba Allah, Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Nah, ini ya di antara adab yang mesti kita paham. Di antara nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Menunjukkan penghambaan diri kepada Allah. Tidak lantas lancang seperti ini. Lancang kepada Allah ketika dia memberikan nama Hakimul Hukam, Qadil Qudat, rajanya raja, ya, rajanya para raja, gitu kan. Jadi dia rajanya para raja atau hakimnya para hakim. Ya, karena mungkin dia hakim yang paling bagus, yang paling adil, sehingga orang itu gulu mengkultuskan orang tersebut. Ya, mengkultuskan orang tersebut, ya menganggap ini hakimnya para hakim. Dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hakim kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha hakim, yang maha ya bijaksana dalam hukumnya. Nah, kemudian memberi nama juga seperti memberi nama-nama orang-orang kafir, nggak boleh. Ya, mestinya jangan kita latah karena pengen memberikan nama seperti idolanya, pemain bola, pemain basket dan yang lainnya. Nah, atau tokoh-tokoh yang lainnya yang menjadi idolanya. Ini orang-orang kafir, jangan. Ya. Memberi nama dengan nama-nama berhala, nggak boleh. Ya. Memberi nama dengan nama-nama yang nama-nama yang mengundang syahwat. Kemudian memberi nama dengan nama-nama orang fasik itu juga boleh. Memberi nama dengan nama-nama yang mengandung dosa atau maksiat. Misalnya Sarik. Sarik itu pencuri. Zolim. Ya. Memberi nama dengan Fir'aun. Nama-nama orang-orang yang berbuat dosa. Haman, Korun. Ya, kemudian memberi nama dengan nama-nama hewan nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun mungkin biasa dalam bahasa Indonesia ya. Ya, kalau di Indonesia mungkin ada ya. Hayam apa namanya? Gajah Mada. Ya, mungkin pahlawan cuman kita hormati. Cuman untuk memberi nama seperti itu kita tidak pakai, tidak memakainya. Himar, keledai, kalb, kirt, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi nggak asal memberikan nama, ya. Di antara adab memberi nama yang baik ya seperti
menisbahkan atau menghambakan diri kepada Allah, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Ini yang baik. Kemudian memberikan nama dengan Abdullah dan Abdurrahman tadi urutan pertama berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian selain Abdullah dan Abdurrahman dengan nama-nama selain yang Allah dan Ar-Rahman tadi, misalnya Ar-Razzaq, Abdul Razzaq, Abdul Aziz, ya, Abdul Salam, ya boleh. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menghambakan dan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian boleh juga memberikan nama dengan nama-nama nabi. Ya. Dan nama-nama yang baik, tentunya yang jauh dari kefasikan, kemaksiatan. Baik. Ini mukadimah ya, agak panjang jadi. Selanjutnya korelasinya sudah saya sampaikan tadi. Ya, apa sih korelasi antara judul bab dengan Kitabut Tauhid? Ya. Baik. Di sini jelaskan bab ini, ya, judul bab ini dengan kitab tauhid. Jadi orang mempunyai julukan, mempunyai nama. Ini sejatinya dia menjadikan dirinya sebagai tandingan untuk Allah. Dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, karena tidak seorang pun yang berhak menjadi hakimnya, para hakim atau rajanya, para raja, melainkan hanya milik Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Jadi Allah adalah hakim di atas semua hakim. Ini benang merahnya di sini ya. Ya. Dialah yang punya hukum, karena Allah yang mempunyai hukum yang sangat sempurna, yang sangat adil, sangat bijaksana. Jika dia ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini berarti membuat tandingan kepada selain Allah, ya, membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah pernah mengatakan bab ini menjelaskan bahwa menamai diri dengan nama yang mengandung unsur menyekutukan Allah dalam pengagungan adalah sebuah bentuk kesyirikan dalam bab tauhid rububiyah. Nah, jadi kita harus mengakui atau meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat ya, dalam hal hukum, ya. Kita mentauhidkan Allah dalam sifatnya hukum. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, yang punya hukum yang sangat sempurna. Hanya Allah yang punya hukum yang sangat sempurna dan memberikan hukum kepada hamba dengan sempurna, dengan adil. Ya, ini kita mesti mentauhidkan dalam bab rububiyahnya. Jangan kita sekutukan ketika kita menyelewengkan bab rububiyah ini kepada selain Allah, maka kita telah berbuat kesyirikan. Dengan demikian, jika ada orang yang memiliki nama Malikul Amlak, ya, yang artinya raja, rajanya para raja atau raja di raja gitu ya, secara mutlak gitu, secara mutlak, ya, secara murni, maka dia bisa jatuh pada perbuatan kesyirikan, yaitu syirik besar, karena dia telah membuat tandingan, ya, selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia membuat kesyirikan besar, dirinya sama dengan Allah. Demikian qadhi al-qudat, secara mutlak dia mutlakkan, ya, dia mutlakkan. Ya, sehingga tidak boleh ada yang menamakan dirinya atau orang lain menamakan dirinya atau memberikan nama orang lain dengan nama itu, nggak boleh. Ya. Jadi itulah korelasi munasabah atau keterkaitan judul bab
yaitu bab tasami biqadil qudot, bab hukum memberikan gelar ya hakimnya para hakim, rajanya para raja itu ya tidak boleh dilakukan, tidak selayaknya seseorang berbuat gulu dengan memberikan nama-nama pada dirinya maupun orang lain atau kepada anaknya atau yang lainnya. Baik, kita akan baca hadis ya tentang bab tersebut, penjelasan dan kaitan dengan bab. Perhatikan di sini hadisnya, ya hadisnya. Berkata penulis, fi sahihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhna'as min indallah rajulun tasamma malikal amlaki la malika ilallah. Ya, sungguh akhna'as min indallah. Nama atau gelar yang paling hina, akhna yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang rajulun tasamma yang memberikan nama malikal amlak. Menamakan dirinya dengan Malikal Amlak, rajanya para raja. Kenapa nggak boleh ini? Nah, diberikan alasan oleh Nabi SAW. Kenapa hina? Kenapa? La malika illallah. Ya, Nabi memberikan alasannya. La malika illallah karena tidak ada kekuasaan secara mutlak kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia mengatakan Malikul Amlak. Ya, menamakan dirinya Malik, rajanya para raja. Ya, penguasanya para penguasa. Karena tidak ada kekuasaan ya kecuali itu kekuasaan di bawah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha berkuasa. Ya, qala Sufyan, berkata Sufyan mencontohkan dengan berkata misl syahansyah, seperti syahansyah dalam bahasa Persia yang artinya sama sih, Malikal Amlak sama. Raja diraja. Syahansyah yang semakna. Jadi artinya syahansyah atau yang semisalnya, mungkin ada istilah yang lain. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain. Ya, pada riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamati wa akhbathuhu. Ya, dialah orang yang paling dimurkai, aghyadu rajulin, yaitu orang yang menamakan dirinya Malikal Amlak, itu adalah aghyadu rajulin. Dia adalah orang yang paling dimurkai. Orang yang paling dimurkai Allah oleh Allah SWT pada hari kiamat, wa akhbathuhu, dan orang yang paling jahat. Ya, Masya Allah. Ini hadis yang dibawakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, ini ada tambahan, ada hadis yang lain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghyadu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu wa aghyaduhu alaihi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling aghyadu rajulin dibenci, yang dimurkai, aghyadu rajulin 'ala Allah, atas Allah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, wa akhbathuhu wa aghyaduhu. Orang yang paling kotor, yang paling dibenci alaihi rajulun, yaitu seorang kana yusamma, yang menamakan dirinya Malikal Amlak, raja di raja, la malika ilallah azza wa jalla. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah
Allah Subhanahu wa taala. Sama ya di sini. Ya. Bagaimana kita memahami hadis yang tadi disebutkan oleh penulis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Muslim, ya. Yang bunyi hadisnya tadi orang yang paling hina, inna akhna asman indallah. Ya, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW mengabarkan di sini orang yang paling rendah, orang yang paling hina, kedudukannya paling rendah di sisi Allah adalah orang yang menggunakan lafaz-lafaz untuk menamakan seseorang. Yang ini mempunyai konsekuensi makna keagungan, makna kesombongan yang tidak pantas sebenarnya dilekatkan, disandangkan kepada makhluk. Enggak apa namanya? Tidak layak. Karena ini sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Malikul Amlak, Qadil Qudot, Hakimul Hukam. Ini mengandung makna kebesaran, keagungan, kekuasaan yang mestinya tidak ditujukan kepada selain Allah, tidak boleh kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan kesombongan yang sangat nyata. Ya, sangat nyata. Ya. Dan pada saat yang sama ketika dia memaksakan diri dengan memakai nama-nama kebesaran dan kesombongan tersebut yang sejatinya itu milik Allah Azza wa Jal, pada saat itu dia sadar atau tidak sadar, ya, mau tidak mau telah membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya tidak ada yang sebanding dengan Allah, yang pada hakikatnya tidak ada yang bisa menjadi tandingan untuk Allah Maha Besar. Allah Maha Terpuji. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia antumul fuqara. Kalian semua itu fuqara. Kalian semua itu miskin, ya, lemah semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Ya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, maha terpuji. Ya. Dengan demikian jadilah orang yang menggunakan nama tersebut termasuk orang yang paling dibenci dan paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah itu sangat cinta, sangat jika seorang hambanya itu mempunyai nama yang namanya itu mempunyai makna menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Allah sangat membenci dan akan menghinakan dan merendahkan orang yang mempunyai nama kesombongan seperti ini. Malikul Amlak, ya, Qadil Qudot, Hakimul Hukam, ya. Demikian al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan manusia. Ini sebenarnya perkaranya kalau mau dibuat gampang, ya gampang insyaallah. Seseorang itu kalau mau gampang ikut aturan Allah, ikut aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikuti bagaimana petunjuk-petunjuknya dalam setiap lini kehidupan. Di antaranya adalah ketika memberikan nama. Ya, ternyata ada ilmunya ya, ada ilmunya. Tidak sembarang memberi nama. Ya, mungkin nama-nama sebagian ya. Gimana Ustadz ini sudah terlanjur nih. Sudah masuk akte dan yang lainnya, sudah punya nama hijrah sajalah. Karena Nabi SAW juga pernah merubah nama yang buruk menjadi yang ya, baik gitu ya. Rubah nama sahabat ya, misalnya hamba kepada selain Allah kemudian diganti dengan Abdullah, begitu, hamba Allah ya. Ada nama yang artinya susah diganti dengan Sahel,
dengan mudah. Ya, seperti itu. Nama-nama yang buruk maknanya, atau tadi sudah saya sampaikan nama-nama yang nama-nama tokoh kufar, nama-nama tokoh fasik. Tidak lantas kita berikan nama walaupun viral, walaupun terkenal. Jangan. Ya. Ya, apalagi kalau sudah masuk seperti ini, ya, namanya sudah fatal di sini. Ya. Demikian. Kita bisa ambil beberapa faedah dari hadis yang tadi dijelaskan, yang disampaikan dan dipaparkan. Yang punya hadisnya apa tadi? Inna akhna asmin indallah azza wa jal malikal amlak la malika illallah. Nabi mengatakan, sungguh nama yang paling hina, yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang yang menamakan diri malikal amlak, raja di raja, karena tidak ada raja atau tidak ada kekuasaan kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau nama yang lainnya, julukan-julukan atau gelar-gelar yang lain seperti Syahansyah. Kayaknya bagus ya Syahansyah. Ya, ini hati-hati. Masih riwayat aghyatu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbatuhu. Orang yang menamakan Malikal Amlak adalah orang yang paling dimurkai, dibenci pada hari kiamat dan paling kotor. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Pertama, kita bisa mengambil faidah haram hukumnya memiliki nama atau julukan Malikul Amlak, rajanya para raja, raja di raja. Dan juga setiap nama atau julukan yang menunjukkan puncaknya keagungan seperti Syahansyah, Hakimul Hukam, hakimnya para hakim, dan yang semisalnya. Ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua, anjuran untuk bersikap tawadhu. Ya, tawadhu. Merendahkan diri dan memilih nama-nama yang sesuai dengan makhluk dan julukan yang pantas baginya. Jadi anjuran untuk tawadhu. Karena orang yang tawadhu akan diangkat oleh Allah. Man tawadhu'a lillahi rafa'allah. Barang siapa tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, mengangkat derajatnya. Ini yang kedua. Sikap kita ini harus tawadhu. Tidak boleh sombong. Pada hakikatnya semua yang kita miliki adalah milik Allah. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, dapatkan kenikmatan berupa apa saja, mungkin harta, diberikan kecukupan bahkan lebih, berlimpah. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah, kalimat syukur. Segala puji bagi Allah. Segala puji milik Allah. Pada hakikatnya harta ini adalah milik Allah. Jabatan juga gitu. Ini adalah anugerah dari Allah. Semua adalah atas kemurahan Allah. Ya, harta, tahta, ya, dan semuanya dunia. Ini milik Allah. Ya. Makanya orang yang sholat mestinya tidak sombong, mestinya. Karena dia setiap hari memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji.
segala puji, seluruh pujian, ya, ada pada kita. Dipuji karena hartanya, dipuji karena jabatannya, dipuji karena dunianya. Maka kita naikkan ke atas lillah, alhamdulillah, segala, semua, seluruh macam pujian lillah, milik Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Pada saat itu pastinya seseorang itu paham, ya, ketika dia melafadzkan, mengatakan kalimat itu, runtuh semua kesombongan, runtuh semua keagungan yang ada di muka bumi ini, dan kita naikkan seluruh keagungan, dan kita esakan, kita tauhidkan keagungan yang mutlak itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Hanya milik Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh sombong seseorang itu. Nggak boleh sombong. Ya, seberapa besar banyak hartanya, seberapa hebat tinggi jabatan kedudukannya. Ya. Dan yang lainnya, maka tidak boleh seseorang itu sombong di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Qarun. Ya, dia sombong dengan hartanya. Ya, berlimpah hartanya. Tetapi karena sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau membayar zakat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kewajiban baginya, ya, angkuh dia, maka Allah benamkan dia bersama dengan harta-hartanya ke dalam bumi. Mudah bagi Allah untuk membinasakan orang-orang yang sombong. Ya. Ya. Nah, sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Di antara apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang kesombongan, sombong adalah menolak al-haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Nah, meremehkan manusia. Ya. Baik dengan namanya, ya, dengan jabatannya, dengan gelar-gelarnya yang berderet, ya, mau S1, S2, S3, profesor, ini semua adalah nama-nama dibuat oleh manusia. Tidak boleh sombong. Ya, walaupun dengan gelar-gelar tersebut tidak ada larangannya. Ya, gelar-gelar yang akademis, ya, tidak ada larangannya. Tetapi ketika dengan gelar tersebut dia lupa diri atau lupa daratan, atau dia sombong, meremehkan manusia, ya, dan menghalangi dia untuk menerima Al-Quran dan hadis, menerima ilmu, ya, merasa diri sudah pinter, tidak mengaji, tidak perlu mendengar orang-orang yang mengingatkan akan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kesombongan. Maka dia akan binasa itu. Ya, dia akan binasa. Nggak boleh. Haram kesombongan itu. Nah, kemudian yang ketiga, faedah hadisnya. Peringatan. Peringatan dari segala bentuk pengagungan terhadap makhluk. Tidak seseorang itu gulu kepada makhluk, mengagungkan di atas hal-hal yang melewati batas dari makhluk tersebut. Ya, misalnya makhluk itu tidak mempunyai sifat khusus-khusus rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini tadi, Malikul Amlak, raja di raja. Ya, Allah yang maha merajai. Ya. Malikin Nas, bukankah Allah tetapkan dalam surat An-Nas, Malikin Nas, rajanya para manusia, rajanya para raja, ya, rajanya manusia, raja-raja manusia yang ada di muka bumi ini, rajanya para raja hanyalah Allah. Ketika dia mengatakan kepada selain Allah, rajanya raja, kepada manusia, kepada jin, kepada makhluk, maka dia telah, ya, berbuat buruk.
ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia telah membuat tandingan kepada Allah, ya, dengan Allah dari makhluknya, para makhluknya. Ini peringatan. Tidak boleh. Inna akhna'as min indallah. Sungguh nama yang paling hina, paling rendah di sisi Allah. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan haram tentu ya. Diharamkan tadi poin yang pertama. Ya. Jadi keagungan kita naikkan ke atas. Ya. Keagungan, kekuasaan, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah yang di tangannya Allah itu ada kekuasaan. Yang Allah menguasai segala sesuatu. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah ya Allah yang menguasai. Ya. Yang maha menguasai. Seperti itu. Jadi Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Malik dan Malik. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu ada 2 riwayat, dibaca Malik yaumiddin. Artinya apa? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai. Kemudian dibaca juga Maliki yaumiddin. Malik. Ya, yang merajai hari pembalasan. Jadi Allah itu Malikun Malik. Ya, maha merajai dan maha menguasai. Yang namanya raja itu mempunyai kekuasaan, mempunyai keagungan, mempunyai firman-firman perkataan yang mesti wajib diikuti, tidak boleh ditolak. Ini namanya Malik. Ya, Malik. Adapun Malik, panjang maknya, adalah zat yang menguasai, yang mengatur segala apa yang dimiliki oleh Allah, yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengatur semuanya. Begitu. Makanya ya, tidak semua raja Malik. Nah, makanya Malik itu bisa ya. Kalau di namanya Malik boleh. Malik, makanya ada Malik Salman yang raja. Yang nggak boleh kok Malik Amlak, yang nggak boleh itu. Malikul Amlak, rajanya para raja, itu yang nggak boleh. Nah, rajanya para raja. Jadi dia sudah hulu di situ. Tapi kalau raja gitu ya nggak apa-apa. Ya, Malik. Seorang raja itu Malik, mim lam kaf itu tidak lantas bisa dikatakan Malik. Nah, ini bedanya ya. Ya. Seorang raja itu belum tentu bisa menguasai. Ya, mungkin raja, tapi dia tidak memiliki hak dengan rumah kita, dengan sawah kita, karena bukan hak dia, karena ini milik kita. Nah, itu belum tentu menguasai, memiliki ya, daerah-daerah tertentu. Ya, kalau Malik raja di manusia ini. Nah, sebaliknya orang yang menguasai seperti kita ini juga belum tentu belum pasti dia dijadikan seorang raja. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala terkumpul dua-duanya sifat Malikun Malik, merajai dan menguasai. Raja itu menunjukkan ya keagungan, kekuasaan, ya, kesultanan. Itu Malik. Adapun Malikun yang menguasai segala sesuatu, yang memiliki segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Nah, yang mengatur segala sesuatu. Ya, ini nomor 3 tadi. Nomor 3 sudah. Nomor 4. Penetapan sifat murka atau marah bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya kita tetapkan karena memang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Ya, ghairil maghdub. Ya, bukan jalan yang dimurkai. Siapa yang murka? Allah murka. Allah murka. Tetapi murkanya Allah tentu tidak sama dengan murkanya makhluk. Marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Marahnya Allah adalah marah dalam hal-hal yang layak bagi Allah, yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala ya makhluk yang semisal dengannya. Wa huwas samiul basir, dan kita tetapkan Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Jadi kita tetapkan karena Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Dan dalam hadis tadi ya, dalam hadis dikatakan aghyadu rajulin yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Ya, orang yang paling dimurkai di sisi Allah. Ya, adalah orang yang mempunyai nama Malikul Amlak. Ini penetapan sifat murka, marah bagi Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ya tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak menyerupakan dengan makhluknya ya Subhanahu wa taala. Yang kelima, faedah hadis wajib menghormati nama-nama Allah Azza wa Jal. Ya, apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih dari nama-nama dan sifatnya, tentu kita hormati dan kita tetapkan ya sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tiadakan ya bentuk tasbih untuk nama dan sifat Allah yang menyerupakan dengan makhluk. Ya, kita tidak pernah menyerupakan dan tidak boleh kita menyerupakan. Itu menjadi keyakinan dan akidah kita. Ya, dengan demikian selamatlah bagi kita. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kita tetapkan. Dengan tidak mentasbih, mentahrif, merubah maknanya, mentakwil, ya, dan menafikan dan yang lainnya. Baik. Bagaimana hukum memberi gelar hakim para hakim, hakimul hukama, qadirul qudat, malikul amlak. Dijelaskan di sini hukum menggunakan gelar qadi qudat ada dua hukum. Yang pertama, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan termasuk kesyirikan. Ya. Dan termasuk syirik jika ya dimutlakkan tanpa ada batasan. Ini syirik. Karena dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, syirik, bisa syirik besar ini. Kemudian yang kedua boleh ya. Boleh tetapi dengan caranya dengan dibatasi, muqayyad. Dibatasi dengan waktu. Misalnya dia hakim pada hakim tahun ini. Hakimul hukam tahun ini. Nah, tahun ini. Ini para ulama menjelaskan ini boleh muqayyad, tetapi ya Syekh Utsaimin menjelaskan pada apa namanya? Yang afdal itu tidak dilakukan, yang afdal selayaknya supaya tidak ya menjadi kesombongan bagi orang yang diberikan gelar itu hakimul hukama malikul amlak tahun ini hadzal am misalnya ya, dikaitkan dibatasi dengan tempat. Dia adalah hakimnya para hakim di Indonesia, di Arab misalnya. Nah, ini juga hukumnya tidak sampai haram, jaizun, hukumnya boleh walaupun dengan catatan
yang lebih afdol tidak dilakukan karena timbul fitnah kesombongan, ya, dan lain-lainnya. Jadi boleh dengan apa? Dengan catatan muqayyad, dibatasi apa ya? Dengan ruang atau waktu, ya, tempat atau waktu. Nah, begitu. Makanya mungkin dia bekerja dijadikan sebagai contoh teladan bagi hakim-hakim yang lain. Sehingga nih qadhi qudhat, ya, qadhi qudhat Indonesia mesti ya menjadi teladan untuk para qadhi, para hakim, supaya bertindak adil, tidak pandang bulu, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini misalnya, ya, qadhi qudhat Indonesia, qadhi qudhat Bandung, qadhi qudhat Jakarta. Nah, ini misalnya. Ya. Tetapi ketika itu dimutrakkan, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, maka hal penyifatan ini nggak boleh, haram dan termasuk syirik besar. Ini qadhi qudhat, itu aja, nggak boleh, ya, nggak pantas, nggak boleh, ya, kalau dimutrakkan tanpa dibatasi ruang dan waktu tadi, ya. Barang siapa menamai dirinya dengan hal ini, maka menjadikan dirinya sekutu. Ini tadi sudah dibahas, ya. Ya. Jika dibatasi seperti qadhi qudhat Irak, qadhi qudhat Syam, qadhi qudhat di zamannya, di tahunnya, di masaknya, maka hukumnya jaizun, walaupun yang lebih afdol itu tidak dilakukan karena ya itu mengantarkan kepada sifat kesombongan, ujub, ya. Sehingga dia nggak mau menerima kebenaran dan serampangan dalam memberikan keputusan nantinya, ya, serampangan dan merasa dirinya benar terus, tidak menerima nasihat dan yang lainnya. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, hendaknya tidak, walaupun boleh tapi hati-hati. Ini bisa menimbulkan fitnah yang lainnya, ujub, sombong dan masalah-masalah yang lain, maka hendaknya dihindari. Baik. Di sini kesimpulan dari bab yang sudah kita bahas, bab at-tasammi biqadil qudhat, bab memberikan nama atau gelar qadhi qudhat, hakimnya para hakim. Kesimpulannya yang pertama, larangan menggunakan gelar seperti itu. Malikul amlak, qadhi qudhat dilarang. Karena dalam hadis tadi dijelaskan oleh Nabi, sungguh orang yang paling hina, sungguh orang yang paling dimurkai, sungguh orang yang paling kotor, ya, adalah orang yang mempunyai nama-nama gelar seperti ini. Ini menunjukkan akan larangan, ya. Tidak mesti larangan itu jangan, begitu, ya. Ya, ada lam an-nahi. Ya, tidak mesti bentuk bahasanya seperti itu, tetapi bisa dengan ancaman, dengan hinaan, ya, dengan celaan. Ketika ada celaan, ada ancaman, ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut dilarang. Kemudian yang kedua, larangan menggunakan lain yang sejenis malikul amlak qadhil qudhat. Ya. Ayatullah, hujjatul Islam. Ini juga mesti hati-hati, syahansyah. Ya, syahansyah, ya. Maka ini perlu hati-hati, ya, menggunakan nama atau memberikan nama. Maka gantinya boleh malik, hakim, gitu. Jangan hakimil hukama, qadhi, ya qadhin gitu saja, qadhi. Seorang qadhi, seorang alim, seorang mufti, ini boleh. Ya. Karena bentuknya ini bukan bentuk yang dilarang. Nah, ini nama-nama yang boleh. Hakim, jangan hakimul hukama. Qadhi boleh, bukan qadhil qudhat.
Ya, alim, bukan alimul ulama. Nah, ini juga mesti hati-hati ya. Ya, orang yang paling ini orang yang alim di antara orang yang ulama begitu. Ya, ini yang berapa? Kedua ya. Ketiga, larangan ini tidak lain hanyalah untuk apa? Tidak lain hanya untuk mengagungkan Allah. Jadi tujuannya adalah supaya kita ini lebih ta'zim kepada Allah. Yang mestinya porsinya hanya untuk Allah, tidak boleh diberikan porsi tersebut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Terlalu besar namanya, keberatan namanya ini. Nggak sesuai, nggak sesuai. Ya, nggak sesuai. Kemudian yang keempat, hal itu dilarang karena ada penyetaraan antara hamba dengan kholiknya meskipun hatinya tidak bermaksud demikian. Makanya hati-hati, walaupun niatnya nggak seperti itu, tetapi hukum itu bisa terjadi. Ya, walaupun niatnya baik, tetapi caranya nggak baik. Nah, hati-hati. Inilah perlunya ilmu. Perlunya ilmu. Tidak lantas cukup dengan niat saja, tetapi caranya salah. Ya, kita misalnya niatnya baik, mau haji, pandemi ini, ya udah nggak bisa ke Arab, ke asrama haji aja. Yang penting niatnya, ya nggak sah. Ya itu ibadah. Ibadah itu mesti zahir dan batinnya harus benar. Ya, zahir dan batin. Dan ini zahir, ini perkataan, ini zahir nih. Nama. Kita, yang penting kan niatnya saya nggak gitu. Nah, nggak bisa. Tetap terjadi hukum tersebut. Ya, hukum tersebut. Makanya hati-hati. Ya, demikian semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.